Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan tentang model-model penelitian kualitatif, yang dimana beranggotakan saya di Adnan Sution sebagai pemateri pertama, Elvi Zalia sebagai pemateri kedua, kemudian ada Safa Faria Zahra Budiman sebagai pemateri ketiga. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang model penelitian naratif. Sesuai dengan namanya, naratif ini berarti menjelaskan ataupun menceritakan. Dalam model penelitian ini, penulis mendeskripsikan, menceritakan, mengumpulkan, dan menuliskan cerita tentang kehidupan dan pengalaman individu di dalam laporan. Jadi, individu ini menceritakan urutan kronologis peristiwa yang dialaminya secara terperinci kepada peneliti. Dengan kata lain, naratif ini tekniknya sama dengan storytelling. Si individu ini menceritakan pengalamannya seperti storytelling kepada peneliti, di mana subjek menceritakan segala pengalamannya kepada peneliti. Kemudian ada model penelitian fenomenologis. Fenomenologi ini berusaha untuk mengungkap, memahami, dan mempelajari suatu fenomena unik dan khas yang terjadi dan yang dialami oleh suatu individu. Dengan demikian, untuk mempelajari dan memahaminya, haruslah berdasarkan sudut pandang, paradigma, dan keyakinan langsung dari individu yang bersangkutan ataupun yang mengalami langsung, yang disebut juga first hand experience. Dalam fenomenologi ini ada dua cakupan bahasan. Yang pertama itu ada fenomena individual dan yang kedua ada fenomena komunal. Yang fenomena individual ini adalah fenomena unik yang dapat dirasakan oleh suatu individu. Contohnya itu misalnya ketika di bulan puasa nanti terjadi malam Lailatul Qadar. Nah, ketika malam Lailatul Qadar ini terjadi, mungkin fenomena itu dapat dialami oleh beberapa individu. Nah, fenomena itulah yang fenomena unik dan khas itulah yang dirasakan oleh suatu individu. Kemudian ada fenomena komunal. Fenomena komunal ini adalah fenomena individual yang terjadi dan dapat dirasakan oleh beberapa orang ataupun banyak orang. Contohnya itu ketika bencana alam tsunami di Aceh tahun 2004 lalu. Nah, itu kan fenomena besar yang terjadi. Namun tiap-tiap orang itu mengalami fenomena unik masing-masingnya yang berbeda-beda gitu. Contohnya itu misalnya ada individu yang mengalami trauma karena keluarganya ada yang meninggal, ataupun individu lain yang trauma karena rumahnya terseret arus tsunami. Nah, itu kan fenomena individual, namun terjadi bagi beberapa orang. Selanjutnya ada grounded theory. Grounded theory ini adalah model penelitian yang paling sulit di antara model-model penelitian yang lainnya. Karena grounded theory ini memiliki keampuhan dalam menciptakan sebuah teori di mana teori tersebut pada awalnya belum ada atau berasal dari sesuatu yang belum pernah diteliti sebelumnya. Jadi grounded theory ini adalah teori yang kita bangun dari data kualitatif yang kita peroleh, dari data suatu fenomena yang kita peroleh, bukan suatu hasil pengembangan teori yang sudah ada. Jadi di grounded theory ini kita disuruh untuk menciptakan teori baru dari hasil data kualitatif yang kita peroleh. Namun kita bukan mengembangkan teori yang sudah ada. Contohnya kita mengembangkan teori Sigmund Freud nih, bukan teori itu yang kita kembangkan, tapi kita membuat teori baru. Nah, walaupun begitu, kita nggak bisa membuat teori asal-asalan. Ada 5 kriteria yang harus dipenuhi agar teori ini bisa diterima. Yang pertama itu ada cocok ataupun fit. Yang kedua itu ada dipahami atau understanding. Yang ketiga ada berlaku untuk umum. Yang keempat ada pengawasan. Dan yang kelima ada kepekaan teori. Kepekaan teori ini adalah kualitas pribadi peneliti yang memiliki pengetahuan yang mendalam tentang teori tersebut. Jadi dia memiliki pengetahuan yang luas untuk menciptakan teori tersebut. Dia memiliki pengetahuan yang mendalam sesuai dengan bidang yang diteliti, mempunyai pengalaman penelitian dalam bidang yang relevan. Nah, ketika teori yang kita ciptakan sudah memenuhi 5 kriteria itu, barulah teori itu dapat diterima dan dipakai dalam model penelitian ini.
Selanjutnya akan dijelaskan oleh Assalamualaikum Elvi Zahlia. warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elvi Zahlia dengan NIM 1906216. Di sini saya berperan sebagai pemateri kedua. Nah, di sini kami kan tadi membahas tentang model-model dalam penelitian kualitatif. Nah, saya akan menyambung penjelasan dari Adlan, yaitu selanjutnya ada etnografi, studi kasus, dan historical studies. Baik, yang pertama itu saya akan menjelaskan tentang etnografi terlebih dahulu ya. Jadi etnografi ini merupakan salah satu model dalam penelitian kualitatif yang memiliki akar sejarah yang penuh dengan kontroversi. Nah, etnografi sendiri lahir di akhir abad ke-19 dan berkembang pada abad ke-20. Itu abad ke awal-awal 20-nya. Awal kemunculan model etnografi ini ditandai dengan kontroversi pergeseran paradigma para ahli antropologi sosial dan budaya pada masa itu. Etnografi berasal dari kata etis dan graf yang artinya yaitu suatu studi atau penelitian yang difokuskan pada penjelasan deskriptif dan interpretasi terhadap budaya, adat istiadat, dan pandangan hidup kelompok tersebut melalui pengamatan dan penelitian yang dilakukan secara langsung terhadap kelompok yang bersangkutan. Nah, sedangkan menurut Denzin dan etnografi ini diartikan sebagai sebuah paradigma filsafat yang diaplikasikan dalam suatu kegiatan penelitian yang menuntun peneliti pada suatu komitmen total terhadap subjek yang diteliti. Artinya, di sini peneliti sangat fokus kepada subjek yang akan diteliti, yang fokusnya itu memang cuma untuk subjeknya tersebut, agar penelitian ini berjalan dengan lancar. Nah, Denzin dan Lincoln ini mengemukakan ciri-ciri etnografi, yaitu yang pertama, lebih menekankan kepada upaya eksplorasi terhadap hakikat atau sifat dasar fenomena sosial tertentu, bukan melakukan pengujian hipotesis atas fenomena tersebut. Yang kedua itu lebih menekankan bekerja dengan tata yang tak terstruktur. Dengan kata lain itu, data yang belum dirumuskan dalam bentuk kode sebagai perangkat kategori yang masih menerima peluang bagi analisis tertentu. Ya, ciri yang ketiga itu yaitu penelitian terhadap sejumlah kasus yang kecil. Artinya yaitu mungkin hanya satu kasus saja yang diteliti secara detail. Yang keempat itu menganalisis data yang meliputi interpretasi makna dan fungsi berbagai tindakan manusia secara eksplisit sebagai sebuah produk yang secara umum mengambil bentuk-bentuk deskripsi dan penjelasan verbal tanpa harus terlalu banyak memanfaatkan analisis kuantifikasi dan statistik. Nah, Creswell mengatakan bahwasannya ada 3 tantangan bagi seorang meneliti yang melakukan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode etnografi. Yang pertama itu, peneliti harus menyelami dan benar-benar memahami secara antropologi budaya, serta memahami arti dari sistem sosiokultural, serta memiliki pemahaman konseptual dari penelitian yang akan dilakukan dengan model ini. Yang kedua itu tantangannya yaitu waktu yang dibutuhkan dalam penelitian ini umumnya panjang dan lama, karena itu tergantung perubahan sosiokultural. Yang ketiga ini, di banyak penelitian model ini, tulisan berbentuk naratif dan hampir mirip dengan pendekatan storytelling yang menjadi ciri khas, yaitu dapat membatasi pembaca. Yang artinya, jika si peneliti sendiri tidak terbiasa dengan cara penulisan yang berbentuk naratif, maka akan sedikit harus menyesuaikan diri. Artinya peneliti di sini harus menyesuaikan diri dengan tulisan naratif dari model etnografi tersebut. Baik, yang selanjutnya itu saya akan menjelaskan tentang metode penelitian studi kasus atau case study. Nah, studi kasus atau case study ini merupakan suatu penelitian kualitatif yang terperinci atau detail tentang individu yang akan diteliti atau suatu unit sosial tertentu yang dilakukan selama kurun waktu tertentu. Nah, salah satu ciri khas dari studi kasus adalah sistem yang terbatas atau bounded system, yakni ada batasan waktu dan tempat serta batasan dalam kasus yang diangkat. Batasan itu dapat berupa program, kejadian, aktivitas, atau subjek penelitian. Nah, ciri lainnya adalah model studi kasus ini keunikan dari kasus yang diangkat. Keunikan ini merupakan salah satu dari ciri khas metode penelitian studi kasus. Unik dan menarik merupakan ikon dari studi kasus.
unik saja tetapi tidak menarik, belum mampu mengunggah pembaca untuk larut dalam tulisan. Begitu pula, jika hanya menarik tetapi tidak unik, itu sama saja seperti novel. Artinya, unik dan menarik itu harus disertai dalam metode penelitian studi kasus. Nah, selanjutnya itu ada bentuk-bentuk studi kasus. Yang pertama ada studi kasus intrinsik atau intrinsic case study. Nah, studi kasus ini dilakukan untuk memahami secara lebih dalam tentang suatu kasus tersebut. Artinya, studi ini dilakukan karena alasan peneliti ingin mengetahui secara intrinsik suatu fenomena, bukan secara ekstrinsiknya. Nah, yang kedua itu studi kasus instrumental atau instrumental case study. Studi kasus instrumental ini merupakan studi kasus yang digunakan karena alasan eksternal, bukan karena ingin mengetahui hakikat kasus tersebut, tapi ingin membuktikan suatu teori yang sebelumnya pernah ada. Jadi dibuktikan lagi. Yang selanjutnya itu yaitu studi kasus kolektif. Studi kasus kolektif atau kolektif case study ini dilakukan untuk menarik kesimpulan atau generalisasi atas fenomena atau populasi dari kasus-kasus tersebut. Nah, keunikan dari studi kasus ini yaitu yang pertama, studi kasus ini dapat memberikan informasi penting mengenai hubungan antar variabel serta proses-proses yang memerlukan penjelasan dan pemahaman yang lebih luas. Yang kedua, studi kasus memberikan kesempatan untuk memperoleh wawasan mengenai konsep-konsep dasar perilaku manusia. Yang ketiga, studi kasus ini dapat menyajikan data-data dan temuan-temuan yang sangat berguna sebagai dasar untuk membangun latar permasalahan bagi perencanaan dalam metode ini yang gunanya itu untuk membantu penelitian dalam rangka mengembangkan ilmu-ilmu sosial. Nah, yang terakhir itu ada metode penelitian historical studies atau studi historis. Nah, studi historis ini meneliti peristiwa-peristiwa yang telah berlalu, yakni peristiwa-peristiwa sejarah yang direka ulang dengan menggunakan sumber data primer berupa kesaksian dari pelaku sejarah yang masih ada maupun kesaksian tak sengaja yang dimaksudkan untuk disimpan sebagai catatan atau rekaman seperti peninggalan-peninggalan sejarah dan kesaksian sengaja berupa catatan dan dokumen-dokumen dari pelaku tersebut. Baik, cukup sekian pemaparan materi dari saya. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Safa Fariha Zahra Budiman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Safa Fariha Zahra Budiman, NIM 1906-2003 sebagai pemateri ketiga. Di sini saya akan mencoba menjelaskan terkait action research atau penelitian tindakan dan participatory action research atau penelitian tindakan partisipatoris. Action research atau penelitian tindakan. Nah, menurut Rohman Natawijaja menyatakan bahwa action research atau penelitian tindakan adalah pengkajian terhadap suatu permasalahan dengan ruang lingkup yang tidak terlalu luas yang berkaitan dengan suatu perilaku seseorang atau sekelompok orang tertentu di suatu lokasi tertentu, disertai dengan penelaahan yang teliti terhadap suatu perlakuan tertentu dan mengkaji sampai sejauh mana dampak perlakuan itu terhadap perilaku yang sedang diteliti. Nah, jadi proses penelaahan dalam penelitian tindakan itu berada dalam setting nilai sosial dengan karakteristik demokratis dalam arti memungkinkan semua orang berpartisipasi dalam penelitian, wajar atau pantas dalam arti menghargai individu secara wajar, kebebasan dalam arti mengembangkan kemerdekaan, kebebasan dari berbagai kondisi yang menekankan, dan terakhir meningkatkan kehidupan dalam arti memungkinkan individu untuk mengekspresikan potensi secara penuh. Selanjutnya, tujuan penelitian tindakan. Yang pertama merupakan salah satu cara strategis guna memperbaiki layanan maupun hasil kerja dalam suatu lembaga. Yang kedua, mengembangkan rencana tindakan guna meningkatkan apa yang telah dilakukan sekarang. Terus yang ketiga ada mewujudkan proses penelitian yang mempunyai manfaat ganda baik bagi penelitian dalam hal ini mereka memperoleh informasi yang berkaitan dengan permasalahan maupun pihak subjek yang diteliti dalam mendapatkan manfaat langsung dari adanya tindakan nyata. Yang keempat, tercapainya kontak pembelajaran dari pihak yang terlibat yaitu peneliti dan para subjek yang diteliti.
Dan terakhir yang kelima, adanya timbul kesadaran pada subjek yang diteliti sebagai akibat adanya tindakan yang nyata untuk meningkatkan kualitas. Selanjutnya ada jenis-jenis penelitian tindakan. Yang pertama ada penelitian kelas. Menurut Rohman, penelitian kelas ini adalah upaya dilakukan guru atau personil lain oleh individu atau kelompok di sekolah yang dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran atau pelayanan, menguji asumsi teori pendidikan dalam praktek pengajaran, serta menilai seluruh kegiatan pendidikan dalam sistem pendidikan. Sedangkan menurut Suyanto, penelitian kelas ini adalah suatu bentuk penelitian yang bersifat reflektif dalam melakukan tindakan-tindakan tertentu agar dapat memperbaiki atau meningkatkan praktek-praktek pembelajaran sehari-hari. Jadi penelitian kelas ini berfokus pada upaya meningkatkan pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan diri atau teman sejawatnya, sehingga mampu menunjukkan aktualisasi potensi secara optimal dan kinerja yang profesional. Selanjutnya ada penelitian kelas yang dapat meliputi antara lain yang pertama menjadi pribadi konselor. Yang kedua, keterampilan menggunakan pendekatan dan teknik-teknik pelayanan bimbingan dan konseling yang tepat. Yang ketiga, ada penyusunan program layanan bimbingan dan konseling. Yang keempat, ada keterampilan membuat dan menggunakan media bimbingan. Yang kelima, ada kemampuan dan keterampilan menjadi relasi sosial. Yang keenam, ada kemampuan menetapkan fokus masalah. Selanjutnya yang kedua, ada penelitian kolaboratif. Penelitian kolaboratif adalah upaya yang dilakukan oleh guru atau konselor secara individu atau kelompok bersama-sama dengan pihak luar, baik akademis, orang tua, lembaga, ataupun peneliti lain untuk memperbaiki, merubah, dan meningkatkan perilaku guru atau konselor sehingga menjadi seseorang yang profesional serta memperbaiki, merubah, dan meningkatkan mutu lembaga baik dari sisi input maupun output. Nah, adapun harapan-harapan yang diinginkan secara pribadi maupun secara umum terjadi pada setting pendidikan, mulai dari kurikulum, perilaku peserta didik, manajemen pendidikan, sampai pada mutu hasil pendidikan. Ini merupakan landasan awal yang mendorong kebutuhan dilaksanakannya penelitian. Nah, menurut Furqon, melalui penelitian kolaboratifnya itu diharapkan terjadi fenomena intelektual yang realistik dan praktis yang intelektual. Artinya, melalui penelitian kolaboratif ini diharapkan berkembangnya dan dihasilkannya ilmu pendidikan yang realistik dan menjadi dasar konseptual yang kuat serta dihasilkan para praktisi pendidikan yang profesional karena memiliki kemampuan konseptual dan keterampilan praktek yang tinggi. Selanjutnya, penelitian yang dapat dilakukan oleh konselor dalam penelitian kolaboratif ini antara lain, yang pertama ada implementasi teori, terus yang kedua ada dimensi penemuan baru, terus yang kedua meningkatkan kualitas keterampilan dalam melaksanakan teknik-teknik bimbingan dan konseling baik secara individu maupun kelompok. Terus selanjutnya ada kemampuan melakukan asesmen, kemampuan mengelola layanan bimbingan dan konseling, dan kemampuan menyusun, melaksanakan, dan mengevaluasi program serta mengembangkan pendekatan baru. Nah, jadi kedua tes ini dapat dilakukan secara bersamaan, dalam arti melaksanakan penelitian kelas dalam bentuk kolaboratif. Dilaksanakan itu bisa secara formal maupun informal, tergantung permasalahan awal dalam penelitian kelas dapat menjadi dasar bagi penelitian kolaboratif, dan sebaliknya, tergantung fokus awal permasalahan. Jika guru atau konselor itu menginginkan masukan yang inovatif dan komprehensif dari permasalahan yang ditanggulangi melalui penelitian kelas, maka diperlukan penelitian kolaboratif sebagai tindak lanjut. Sebaliknya, jika guru atau konselor itu merasakan memerlukan pelatihan yang lebih variatif dengan elemen-elemen yang dirasakan dari fokus permasalahan spesifik dari penelitian kolaboratif ini, maka guru atau konselor itu dapat melanjutkan penelitian melalui
penelitian kelas. Seperti itu. Selanjutnya ada langkah-langkah dalam penelitian tindakan. Yang pertama ada perencanaan. Rencana merupakan serangkaian tindakan terencana untuk meningkatkan apa yang telah terjadi. Terus yang kedua ada tindakan. Tindakan ini merupakan langkah tindakan yang terkontrol secara seksama. Tindakan dalam peneliti tindakan itu harus hati-hati dan merupakan kegiatan praktis yang terencana. Ini dapat terjadi jika tindakan tersebut dibantu dan mengacu pada rencana yang rasional dan terukur. Selanjutnya ada observasi. Observasi ini pada penelitian tindakan mempunyai fungsi untuk mendokumentasikan implikasi tindakan yang diberikan kepada subjek. Selanjutnya ada refleksi. Refleksi ini merupakan sarana untuk melakukan pengkajian kembali tindakan yang telah dilakukan terhadap subjek penelitian dan telah dicatat dalam observasi. Nah, langkah reflektif ini berusaha untuk mencari alur pemikiran yang logis dalam kerangkanya, dalam kerangka kerja proses, problem, isu, dan hambatan yang muncul dalam perencanaan tindakan strategi. Selanjutnya ada participatory action research atau penelitian tindakan partisipatoris. Jadi, penelitian tindakan partisipatoris ini merupakan suatu metode penelitian kolaboratif yang mencoba membantu individu maupun kelompok untuk memahami diri, melakukan refleksi tindakan, dan meningkatkan kontrol terhadap tindakan atau hidup guna mendorong terjadinya perubahan dan peningkatan kesejahteraan. Adapun fungsi dari penelitian tindakan partisipatoris. Fungsinya ialah sebagai upaya pemberdayaan para peserta penelitian atau kelompok masyarakat sehingga mereka dapat mengambil keputusan bersama-sama tentang kehidupan dan keadilan sosial. Adapun langkah-langkah penelitian tindakan partisipatoris menurut Hanurawan tahun 2012 menyatakan yang pertama ada identifikasi masalah, di mana identifikasi masalah ini dilakukan melalui proses diskusi, di mana kelompok partisipan penelitian itu dapat mengajukan beberapa masalah yang menjadi perhatian dan minat bersama. Langkah ini dilakukan secara bersama-samaan antara peneliti dan kelompok partisipan sebagai suatu proses analisis kebutuhan akan perubahan dan pengembangan terkait masalah-masalah tersebut. Selanjutnya yang kedua ada perencanaan tindakan, di mana perencanaan tindakan ini dilakukan oleh peneliti bersama kelompok partisipan sebagai suatu usaha untuk merancang suatu tindakan yang dapat memberikan perbaikan dan perubahan terhadap masalah-masalah mereka. Yang ketiga ada pelaksanaan tindakan, di mana pelaksanaan tindakan ini merupakan langkah di mana suatu rencana perbaikan atau rencana perubahan itu dapat diterapkan atau dilaksanakan. Dalam proses pelaksanaan ini dilakukan suatu pengamatan terhadap proses dan hasil dari tindakan perbaikan atau perubahan tersebut. Yang terakhir, ada refleksi dan evaluasi hasil tindakan, di mana setelah diproses hasil pengamatan terhadap proses maupun hasil dari tindakan, maka dilakukan refleksi guna melakukan suatu penilaian dan perencanaan ulang. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Bila ada kata yang salah, kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.